Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, atas karunia Allah kita sehat ya. Nah, hari ini saya akan memberikan kuliah dengan topik penyusunan variabel ya. Cara bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel. Baiklah, saya akan share screen ya. Nah ini, saya akan perbesar. Oke, materi pada kuliah hari ini, saya ambil dari buku teks, pegangan di Departemen IKK untuk mata kuliah Metode Penelitian Keluarga. Jadi bukunya berjudul Metode Penelitian Keluarga IPB Press ya, bab 7. Nah ini harus dibaca buku itu, materinya ada di situ, yang kemudian saya ringkas dalam PPT ini. Bab 7 itu judulnya adalah proses pengukuran variabel dan penyusunan kuesioner. Baiklah, saya buka dulu materi ini dengan perumpamaan ya. Jadi perumpamaan dalam artian seandainya kita melakukan penelitian gitu ya. Jadi pengukuran variabel pada penelitian ilmu sosial secara umum dan ilmu keluarga secara khusus gitu ya. Sebagian besar memang berhadapan dengan yang namanya non-parametric variables. Jadi variabel-variabelnya itu sebetulnya sifat kualitatif tetapi yang dikuantitatifkan. Tentu saja ada beberapa batasan-batasannya. Dan bagaimana cara mengukurnya? Misalnya nih, kalau ingin mengukur keharmonisan keluarga itu, gimana caranya ya? Mengukurnya pakai timbangan yang kayak gimana gitu ya. Kalau berat badannya pakai dacin kalau anak kecil ya, atau apa namanya, kita timbangan badan ya. Kalau misalnya tinggi badan kan ada juga gitu ya. Nah, sedangkan kalau mengukur keharmonisan ini timbangannya seperti apa? Apakah ukuran-ukuran timbangan tadi bisa kita pegang, kita lihat secara nyata, yang artinya tangible seperti tadi berat badan, kelihatan dacinnya, oh dacin tuh kayak gini, timbangan anak bayi itu kayak gini. Timbangan ada juga timbangan yang bentuknya kayak ini kan untuk menimbang apa namanya, bahan-bahan seperti kayak bahan-bahan tepung segala macam gitu kan ya. Nah, nah cara mengontrol seperti apa? Nah, gitu ya. Kan kalau timbangan badan ada Tera ya, jadi ada departemen Tera yang memang mengontrol, jadi supaya timbangannya itu selalu valid gitu ya, selalu konsisten gitu. Nah, sedangkan kalau yang tadi, ilmu keluarga yang banyak berkaitan dengan non-parametrik variabel-variabelnya itu, sifatnya yang tidak terlihat, timbangannya juga tidak tangible. Nah, bagaimana caranya untuk supaya kontrol terhadap pengukuran variabel atau assessment atau instrumen tadi betul-betul reliable dan valid. Oke ya. Nah, kembali lagi. Kalau kita ingin mengukur jeruk misalnya ya, contoh saja ini. Maka ukurlah buah jeruk, jangan mengukur buah yang lainnya. Seperti kayak jangan mengukur buah apel dong. Yang tujuan penelitian kita kan buahnya jeruk gitu ya. Nah, sama juga. Kalau kita ingin mengukur sebutir nasi,
maka ambillah sebutir nasi tadi dari sekumpulan sepiring nasi. Jangan mengambil dari sekumpulan sepiring jagung. Ya, kayak gitulah ya. Ini ibarat-ibarat saja sebagai pembuka wawasan bahwa kalau kita ingin mengukur sesuatu dan sesuatu itu ada namanya, misalnya variabelnya adalah taruhlah ya kesejahteraan keluarga, maka yang diukur harus konsep kesejahteraan keluarga, bukan konsep atau teori yang lainnya. Oke ya. Oke. Nah, apa yang disebut sebagai pengukuran atau measurement atau assessment atau inventory, maka menurut Stevens ya, bahwa pengukuran itu adalah suatu penetapan. Nah, diberilah angka-angka kepada suatu objek atau sesuatu yang kita inginkan untuk diukur. Nah, di sini disebutkan angka ya. Berarti angka itu numerik. Nah, sedangkan objek tadi bisa juga sifatnya kualitatif, gitu ya. Jadi kualitatif yang diberi angka. Oke ya, itu menurut Stephen. Menurut Zeller and Carmines, maka pengukuran variabel itu adalah suatu proses yang menghubungkan konsep abstrak ke sesuatu yang lebih bisa diuji secara empiris. Jadi dari abstrak ke sesuatu yang tidak abstrak atau sesuatu yang bisa secara praktek bisa dilakukan. Nah, berarti di sini terbesit adanya pengukuran dari sesuatu yang kualitatif, yang abstrak tadi, menjadi sesuatu yang kuantitatif atau objektif sehingga bisa diuji secara empiris. Oke ya, jadi ada kesamaan ini antara definisinya si Stevens dengan Zeller and Carmines. Oke, yang ketiga. Ibu ambil sebetulnya ada beberapa ya, banyak ya yang dari buku teks itu ya, tapi Ibu ambil aja beberapa. Ini katanya Riley, ini juga dalam Zeller and Carmines, mengatakan bahwa pengukuran variabel itu adalah suatu proses yang menyangkut rencana eksplisit terorganisasi untuk menggolongkan, bahkan untuk mengkuantifikasi data tertentu dalam artian konsep umum dalam penelitian. Balik lagi ya, ada suatu tahapan yang di sini disebut rencana terorganisasi gitu ya, terorganisir gitu ya. Nah, sehingga sesuatu tadi bisa didekati dengan kuantitatif. Nah, dalam kaidah-kaidah prinsip-prinsip penelitian. Kayak gitu ya. Memang pengukuran variabel ini adalah tahapan yang agak lumayan rumit ya, tergantung dari variabel-variabel yang kita inginkan. Kalau variabelnya itu sederhana dan sudah banyak yang meneliti, sehingga ada bakunya, gitu ya, nanti ada contoh-contoh setelah ini. Maka kita enak saja, kita hanya mengembangkan atau bahkan kita modifikasi atau mungkin juga kita akan merujuk 100% kepada inventory seseorang atau peneliti yang sudah dahulu menggeluti di variabel tersebut. Oke, jadi ini agak relatif lebih mudah karena kita tinggal nyontek atau mungkin 100% kita mereplikasi ya, sehingga ya sudah seperti itu. Nah, tetapi banyak sekali variabel-variabel dalam ilmu keluarga yang masih tahapan belum baku atau istilahnya masih dieksplor atau bentuknya masih konsep ya.
Sehingga kita perlu menurunkan dari konsep tadi menjadi variabel. Nah, sehingga skalanya harus diberi. Skalanya yang cocok apa? Apakah ordinal? Ordinal ini seperti apa? Apakah Likert? Apa Goodman? Apa semantik gitu ya? Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita, terutama mahasiswa S2, S3 yang memang KKNI level 8 dan 9 itu adalah mengeksplor dan juga mensintesa dari hasil-hasil penelitian terdahulu maupun mensintesa ditarik ke tahapan saat ini right now ya, yang up to date di lokasi penelitian kita. Oke. Tahapan pengukuran variabel ini yang tadi saya katakan cukup panjang, cukup rumit, dan juga membutuhkan psikologi mental kita untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, ini tahapan apa ya? Tahapan umumnya yang komplit seperti ini. Pertama, kita memilih variabel apa yang kita ingin analisis sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, setelah itu telusuri pustaka. Pustaka ini bisa juga berasal dari textbook atau pustaka yang berasal dari artikel-artikel ilmiah, gitu ya, yang betul-betul kita cari, kemudian kita list ya, dan kita analisis sehingga kita tahu, oh apa sih definisi konseptualnya apa, indikatornya apa dari variabel tadi, atau ruang lingkupnya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menemukan banyak pustaka-pustaka, maka kita alhamdulillah kita tinggal mensummary ya, meringkas kira-kira dari berbagai pustaka yang kita dapatkan dari penelusuran pustaka tadi. Nah, definisi konseptualnya kira-kira seperti apa? Ya, di dalam buku saya, buku metode tadi ya, textbook tadi sudah ada contoh yang sangat lengkap ya. Baik contoh yang saya berikan maupun saya ambil contoh-contoh dari skripsi, tesis maupun disertasi ya dari mahasiswa ya di Departemen IKK. Oke, jadi temukan definisi konseptual. Setelah itu, konsep-konsep yang diberikan arahan atau rujukan dari para peneliti terdahulu yang sudah kita ringkas tadi, kita harus beri skala. Nah, inilah ukurannya apa nih? Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menemukan definisi operasional. Nah, tadi seperti katanya si Carmine ya dan juga tiga narasumber tadi ya, bahwa sesuatu yang abstrak, yang konseptual ya, dijadikan menjadi sesuatu yang empiris. Kita uji. Nah, definisi operasional. Jadi konsep menjadi operasional. Oke. Sehingga setelah kita menemukan definisi operasional, di mana di situ sudah ada skalanya yang kita pilih yang cocok ya untuk variabel tersebut, maka kita bisa ukur, disusun indikatornya, kemudian terakhir adalah kita tanya bagaimana di dalam kuesionernya. Jadi kita susun kuesioner untuk variabel tersebut. Oke. Kalau mahasiswa S1 paling tidak ya 3 variabel inti, 2 variabel independen, 1 variabel dependen.
Nah, masing-masing variabel ya mengikuti tahapan ini cara menyusunnya. Berarti kalau 3 variabel ya 3 kali mengulang proses ini. Oke. Kalau mahasiswa S2 itu paling tidak 4 sampai 5 variabel inti. Jadi 3 sampai 4 independent variabel, 1 dependent variabel. Nah, berarti untuk mahasiswa S2 harus mengulang proses ini untuk masing-masing variabel sebanyak 4 sampai 5 variabel inti. Oke. Kalau mahasiswa S3 itu 6 sampai 7 variabel. Variabel intinya ya. Berarti 6 sampai 7 itu berarti ada 5 sampai 6 independent variabel, 1 dependent variabel. Nah, biasanya pakai SEM ya. Nah, berarti kalau mahasiswa S3 harus mengulang proses tahapan pengukuran variabel ini sebanyak 6 sampai 7 kali. Nah, bayangkan? Oke. Baiklah. Nah, ini ada tahapan atau prinsip-prinsip yang diberikan bagaimana mengukur variabel tersebut. Oke, kita sudah masuk nih. Tadi tahapannya, sekarang how to measure-nya. Oke, perlu diingat, kita mengukur variabel itu mau dimensi afektifnya, atau dimensi kognitifnya, atau dimensi psikomotoriknya. Skalanya mungkin sama, tapi meaning-nya atau kata-kata di dalam jawaban cara menjawab responden tadi. Mungkin konsepnya sama, tetapi cara mengukur atau cara bertanyanya itu berbeda antara dimensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Psikomotorik kita anggap aja itu praktek ya, perilaku yang prakteknya. Oke, tiga-tiganya ini adalah dimensi perilaku manusia. Oke. Nah, sebagai contoh, saya ambil dari disertasi saya, gitu ya, yang mana yang diukur adalah variabel namanya kenakalan remaja atau teenage delinquencies ya. Delinquent itu adalah kenakalannya. Oke. Apabila variabel yang ingin dianalisis itu kita ingin mengukurnya adalah tahapannya adalah dimensi afektif, di mana dimensi afektif ini boleh kita katakan sebagai tingkatan persepsi, ya. Ya, afektif itu kan tahapannya kan baru semacam kayak pendapat gitu loh, prinsip gitu ya. Maka variabel yang kenakalan remaja tadi, gitu ya, cara bertanyanya adalah seberapa setujukah Anda terhadap perilaku remaja. Jadi baru persepsi atau pendapat kita, pendapat si responden yang kita ingin tanyakan. Oke. Sedangkan jawabannya bisa tidak setuju, 2 netral, 3 setuju. Oke ya. Atau mungkin tidak setuju, gitu ya. Atau kurang setuju setelah itu, atau setuju. Pokoknya ada tahapan, skalanya adalah skala Likert ordinal. Nah, saya dalam hal ini mencontohkan, saya ambil dari disertasi saya, ini contoh saja ya. Pertama, bagaimana sikap Anda terhadap perilaku remaja? Merokok misalnya. Jawabannya 1, 2, 3. Oh, tidak setuju gitu ya. Nah, 2 netral ya, antara netral berarti antara setuju, tidak setuju. Yang 3 setuju ya. Tawuran atau berkelahi kita tanya. Jadi ada 3 hal, merokok, tawuran atau berkelahi, dan narkoba. Kita tanyakan,
Apa pendapat kita, persepsi kita ini. Oke, itulah yang diukur tahapan afektif. Oke. Yang kedua adalah mengukur perilaku manusia juga, tetapi tahapannya adalah kognitif. Bayang ya, kalau kognitif itu adalah berkaitan juga dengan pengetahuan atau berkaitan dengan seberapa penting atau seberapa dia tahu sesuatu. Oke. Nah, maka kalimatnya agak sedikit berbeda atau mungkin berbeda banget dengan yang tadi pada saat kita menanyakan tahapan afektif. Oke. Pertanyaannya ya, seberapa pentingkah atau seberapa tahukah Anda terhadap perilaku remaja seperti ini? Nah, pengetahuan di sini adalah implisit ada di dalam situ. Pengetahuan yang ada di dalam seseorang yang kita ingin ukur, makanya tahapannya kognitif. Nah, pertama tadi kan mengenai merokok. Gitu ya. Kalau tadi kan setuju tidak setuju, merokok setuju aja atau tidak setuju atau netral kan gitu yang tadi yang afektif. Nah, ini juga masih tingkatan persepsi. Meskipun persepsinya di sini based on knowledge atau informasi yang dia tahu. Gitu ya. Kalau tadi persepsi mengenai pendapat dirinya. Oke, jadi ini memang agak-agak sedikit mirip-mirip atau bersinggungan ya, atau berdempetan ya. Oke, pertama, merokok harus dihindari oleh remaja. Jawabannya, nggak tahu lah, apa nggak penting lah, atau ya cukup penting, rokok ya memang harus dihindari. Karena dia cukup tahu bahwa merokok itu harus dihindari. Dan yang ketiga, skala ketiga adalah sangat penting. Oh iya, karena dia sangat tahu bahwa merokok itu harus dihindari untuk kesehatan segala macam. Implicitly di situ ada knowledge, ada pengetahuan yang dia tahu. Sehingga makanya jawabannya 1 apa 2 apa 3. Yang kedua kan mengenai tawuran atau perkelahian kan, atau berkelahi. Maka untuk tahapan kognitif cara bertanyanya adalah tawuran atau berkelahi merugikan diri, orang lain, dan sekolah serta masyarakat. Nah, jawabannya apa? 1, 2, 3. Implicitly di situ ada knowledge, pengetahuan bahwa memang merugikan. Gitu ya. Yang ketiga, narkoba merugikan kesehatan remaja. Nah, jawabannya 1, 2, 3. Ingat ya, jawaban angka 1, 2, 3-nya sama dengan yang tingkatan afektif atau persepsi yang untuk afektif ini. Yang masuk ke dalam komputer angkanya sama 1, 2, 3. Tapi nanti meaningnya, interpretasinya lah yang membedakan. Makanya di sini harus hati-hati, tulislah di dalam codebook ya, buku kode. Apa makna 1, 2, 3 yang ada di afektif dan apa makna 1, 2, 3 yang ada di kognitif. Oke. Yang terakhir adalah dimensi psikomotor atau dimensi praktek. Nah, ini adalah tingkatan praktek atau experience yang dirasakan, maka sudah bukan persepsi lagi, tetapi namanya perceived. Oke, jadi perception itu belum tentu dia lakukan, tapi dia ada di otak, ada di hati gitu loh. Sedangkan kalau perceived, itu yang sudah dia praktekkan. Oke, sekali lagi, pertanyaannya sama dengan yang persepsi afektif itu, tetapi pertanyaannya, maaf, perilakunya merokok, tawuran ini sama ya, tetapi pertanyaannya sangat berbeda dengan yang persepsi afektif. Pertanyaan untuk dimensi psikomotor adalah
seberapa seringkah Anda melakukan perilaku merokok, tawuran, berkelahi ya, narkoba. Nah, ini kemudian jawabannya 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering. Kok cuma 1, 2, 3, Bu? Boleh saja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau ganjil atau genap silahkan saja. Oke ya. Nah, jadi inilah yang membedakan. Jadi setiap variabel yang kita ingin ukur itu harus jelas tahapannya apa. Kalau saya ditanya tahapannya apa Bu yang enak? Ya tergantung tujuan penelitian kita. Kalau tujuan penelitian kita itu adalah perilaku yang ujungnya, maka tanyakanlah dimensi psikomotor. Itu lebih tepat. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, Bu, apakah dimensi ini selalu konsisten? Artinya orang, individu ya, responden yang menjawab afektif itu pasti juga konsisten dia menjawab. Kognitif, dia juga konsisten menjawab praktek. Nah, di sini memang harus banyak baca artikel ya. Ada beberapa karakter ya, karakter dari variabel itu menentukan apakah seseorang itu menjawab konsisten apa tidak. Karena ini adalah variabelnya kenakalan remaja, maka saya akan ceritakan hasil penelitian saya mengenai kenakalan remaja dari 15 sekolah yang tadinya 900 respondennya menjadi 667 yang komplit ya. Nah, saya akan menceritakan bagi anak yang berperilaku baik, tidak nakal lah ya, maka dia akan cenderung konsisten menjawabnya. Dia tidak setuju merokok, tawuran, berkelahi, narkoba ya. Dia juga tidak menyarankan atau penting banget merokok itu harus dihindari, tawuran itu merugikan ya kan, jadi konsisten lah menjawabnya. Dan dia tidak melakukan kenakalan ini. Tidak pernah merokok, ya kan? Tidak pernah tawuran dan tidak pernah narkoba. Itu. Jadi ada kekonsistenan antara perilaku tahapan dimensi afektif, kognitif, dan psikomotor untuk anak-anak yang tidak nakal. Garis besarnya kayak gitu. Tetapi untuk anak-anak yang tergolong nakal, terutama nakalnya adalah nakal yang kriminalnya lumayan tinggi. Biasanya yang kriminalnya lumayan tinggi ini pasti dia melakukan kenakalan yang umum juga. Maka ada ketidakkonsistenan di dalam menjawab. Ini saya juga, tapi make sense sih ya. Dan saya menyaksikan sendiri perilaku itu. Misalnya begini, anak-anak yang tergolong, tadi ya Ibu ya maaf ini saya kasih label ya. Anak yang tergolong nakal dan cenderung kenakalannya ini adalah lebih ke kriminal, maka sebetulnya dia tahu, dia nggak setuju anak itu ngerokok. Nggak setuju dia itu tawuran atau berkelahi. Dan dia nggak setuju narkoba itu. Jelek katanya. Dan menurut pengetahuan dia itu juga nggak bagus untuk kesehatan. Tapi dia melakukan ngerokok. Jadi sambil ditanya gini, gimana kan kadang-kadang susah ya kita kalau mewawancara anak-anak itu kan ya sambil sambil seluangnya dia gitu ya. Bagaimana Dek, merokok itu jelek Bu untuk kesehatan, tapi dia merokok gitu.
Nah, terus kalau ditanya, anak-anak yang berkelahi itu ya, terus kita wawancara ya, berkelahi itu, "Waduh itu merugikan orang tua saya, Bu." Tapi dia berkelahi, bonyok sini-sininya gitu ya. Nah, yang narkoba juga seperti itu. Dia lagi teler high gitu ya, matanya entah kemana sambil menjawabnya. Kadang-kadang, saya ulang lagi, ya ini nggak valid ini jawabannya ya. Karena dia tapi nggak validnya tuh anehnya, "Narkoba tuh jelek, Bu." Wah, itu juga merugikan masyarakat, tapi dia narkoba matanya high gitu ya. Nah, jadi itu. Itu kesimpulan dari, penelitian saya bahwa untuk golongan tertentu ada ketidakkonsistenan, tapi untuk golongan tertentu konsisten. Oke? Nah, tinggal kita nanti tahu bagaimana, apa yang kita pilih di dalam, apa namanya, variabel tersebut sehingga kita harus tahu karakteristik dari variabel ini seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, proses penelusuran ini yang memang agak saya fokuskan gitu ya. Jadi yang namanya definisi konseptual itu memang harus kita cari. Dari mana? Itu tadi penelusuran pustaka-pustaka yang kalau menurut saya sekarang itu sangat mudah ya, internet juga gampang, atau mungkin kalau kita ingin membeli, apalagi kita punya duit, punya budget, kita bisa beli kuesioner, kita bisa beli artikel-artikel yang bagus-bagus itu, nggak cuma kita apa ya mencari artikel yang gratisan gitu, ya. Tapi intinya menemukan definisi konseptual di zaman now itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan zaman mungkin 10, 20 tahun yang lalu. Oke ya. Sehingga kalau ada mahasiswa yang ngomong, "Bu, saya nggak nemuin, Bu, nggak nemuin." Saya ragu loh. Apakah ragunya itu, apakah memang tidak maksimal upayanya gitu loh. Kalau toh memang harus bayar, ya bayarlah gitu. Apa karena kemudian kita nggak punya uang terus penelitian mandek? Nah, gitu ya. Jadi temukan definisi konseptual tanpa ada alasan. Oke ya. Bu, kalau saya juga bisa menemukan satu dua peneliti yang ini nggak apa-apa pustakanya cuma satu dua, tapi harus ada, nggak boleh zero gitu ya. Nah, dari definisi konseptual tadi, ada berapa peneliti atau berapa pustaka yang kita temukan? Bagusnya berapa sih, Bu? Ya bagusnya sebanyak-banyaknya. Yang namanya banyak itu berapa sih? Kalau inti banget, minimal 5. Minimal 5 lah. Itu boleh dikatakan kita ya sedang lah. Aturannya siapa, Bu? Nggak ada aturan siapa-siapa. Ini saya sendiri sebagai pengalaman peneliti gitu loh. Kalau 5 itu minimal kalau bisa. Kalau nggak bisa ya jangan cuma satu apa dua lah, 3 lah gitu ya. Nah, setelah itu kita rangkum, masalahnya harus kita rangkum. Definisi konseptual ini kita harus menemukan di dalamnya itu calon-calon indikator, di mana indikator ini membentuk ruang lingkup. Jadi kalau ibaratnya rumah itu ada boundary-nya, batasnya mana nih? Pagernya mana nih? Pagar terhadap apa? Pagar terhadap variabel lain yang kira-kira bersinggungan dengan variabel tadi. Oke? Jadi rangkum, buat rangkuman definisi konseptual. Seperti kalau yang saya jelaskan tadi, yang namanya perilaku kenakalan, gitu ya. Jadi variabel kenakalan itu bersinggungan banget dengan variabel namanya perilaku agresif. Oke? Tapi tidak semua perilaku agresif itu nakal. Nah, tapi nakal itu pasti ada agresif. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi ruang lingkup atau batasan atau boundary-nya itu kita harus jelas. Nah, makanya harus baca. Sehingga definisi konseptual itu jelas-jelas sudah kita rangkum dari berbagai angle ya, dari berbagai sudut pandang para peneliti. Oke, nanti saya akan contohkan.
Nah, setelah kita sudah rangkum, kira-kira definisi konseptualnya seperti ini, tinggal kita cari apakah ada kuesioner yang sudah dibakukan sehingga kita bisa mereplikasi kalau itu 100% kita gunakan kuesioner itu, atau kita modifikasi. Kita tambahin, kita kurangi, gitu ya. Nah, sehingga kalau kuesioner atau assessment atau inventory itu ada, alhamdulillah. Tapi jangan kecewa, tidak semua variabel itu ada kuesionernya. Sehingga apabila kita menemui variabel yang hanya konsepnya, konseptualnya, maka kita bisa berikan operasionalnya. Jadi kita buat sendiri kuesionernya ya. Susun daftar pertanyaan dalam kuesioner berdasarkan konsep-konsep tadi yang sudah kita turunkan indikatornya ada ini, oh buat pertanyaannya kasih skalanya apa. Oke, baiklah. Ini sebagai contoh. Ini contoh ada pengukuran yang sudah baku yang namanya Rosenberg's Self-Esteem Scale. Jadi skala suatu inventory atau suatu assessment, ya pengukuran mengenai self-esteem. Self-esteem ini diterjemahkan menjadi penghargaan diri. Ya. Nah, kalau penghargaan diri itu self-esteem ini itu ya memang di dalamnya ada self-worth. Jadi kegunaan diri gitu ya. Oke, kita lihat nih. Tahun 65 si Rosenberg ini membakukan instrumennya. Jadi dia bertanya 10 item pertanyaan dengan skala yang namanya Likert ya, 1 sampai 5. Nah, ini adalah cirinya orang Amerika itu jawabannya itu karena dia kasih suatu statement gitu ya. I feel that I have a number of good qualities. Maka jawabannya adalah never true. Berarti statement tadi itu nggak pernah benar buat diriku atau seldom true. Kadang-kadang benar buat diri saya atau sometimes. Seldom itu sangat jarang ya. Kalau sometimes itu kadang-kadang, often true itu sering gitu ya, sering benar bagi diri saya. Almost always true. Kenapa kok ada tulisan almost? Karena kan nggak selalu always mungkin ya dari 10 perilaku tuh mungkin 9 lah perilaku 9 apa nih istilahnya intensitas ya dari 9 dari 10 kali saya selalu seperti ini. Jadi ya saya itu merasa bahwa saya mempunyai kualitas yang bagus. Kualitas itu segala macam termasuk karakter ya. I wish I could have more respect for myself, bla 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 bla. Jadi ini 10 pertanyaan inilah yang sudah dibakukan oleh Rosenberg. Dan itu tahun 1965 ini masih dipakai terus ini. Ya. Oke. Nah, pertanyaan tadi saya gunakan untuk penelitian yang disertasi saya tadi. Ini contoh saja ya. Tapi saya ngerasa kok kayak kurang gitu ya. Maka saya memodifikasi pertanyaan atau instrumennya Rosenberg tadi, gitu ya. Saya modifikasi, tapi skalanya tetap Likert, gitu ya. Gitu ya. Tapi 1, 2, 3, 4 yang sama, tapi kata-katanya nggak sama. Satu sangat setuju. Kalau tadi si Rosenberg kan never true gitu ya. Seldom true gitu kan. Nah, saya ganti. 1 sangat setuju, 2 kemungkinan besar setuju, 3 antara setuju dan tidak setuju kayak gitu ya.
Oke. Sehingga saya melakukan modifikasi berdasarkan apa? Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Nah, kalau saya waktu itu pertimbangannya adalah saya FGD-kan. Jadi ada satu momen FGD, focus group discussion, yang saya lakukan di dua pihak. Satu adalah pihak pembina. Pembina itu di dalamnya itu ada wali kelas ya, ada para guru ya, ada dari dinas, ada dari satgas, untuk apa namanya, yang membentengi anak-anak supaya tidak nakal. Jadi ada satgas. Saya tidak tahu sekarang ya, ini Kota Bogor ya. Waktu itu ada satgas tingkat SLTA seluruh Kota Bogor membentuk satgas yang terdiri dari wakil-wakil kepala sekolah urusan siswa gitu ya, untuk membentengi sekolahnya masing-masing, dan itu di bawah dinas pendidikan waktu itu. Nah, jadi ada pihak dari pembina yang disebut pembina tadi itu ya, ada pihak wali kelas, pihak guru, kemudian satgas, dan juga ada dari dinas, dan saya masukkan komite sekolah waktu itu ya. Nah, ini kemudian saya open. Ini ada pertanyaan kayak gini masih kira-kira apa masukannya. Nah, yang kedua adalah FGD dari kalangan siswa. Jadi siswa juga saya ambil beberapa yang termasuk yang nakal, termasuk yang berprestasi, jadi ada pendulum kiri kanan gitu ya, saya ambil dari berbagai sekolah itu, kemudian saya tanya juga hal yang sama. Ada kalau self esteem-nya kayak gini, kira-kira apa masukannya? Nah, masukan-masukan itulah yang kemudian saya jadikan sebagai bahan untuk memodifikasi Rosenberg. Oke? Termasuk juga jadi semua variabel saya itu sebelum saya tes di lapangan itu di FGD-kan dulu. Saya tanya misalnya kenakalan tadi ya, kenakalan itu menurut anak-anak seperti apa? Anak yang baik maupun, maaf, anak yang tidak nakal maupun anak yang nakal. Saya tanyakan, apa yang disebut kenakalan menurut kalian? Nah, kemudian saya tanyakan juga kelompok yang lain, FGD yang lain, kenakalan itu menurut Bapak Ibu yang dari pembina tadi ya, dari wali kelas, dari satgas, dari dinas, dari pihak kepolisian, saya tanya juga, menurut Bapak Ibu kenakalan itu apa? Gitu. Padahal saya sudah punya definisi konseptual dari para ahli, tapi saya ingin masukkan definisi dari orang-orang yang terlibat langsung, baik itu siswa maupun para pembina. Oke ya, itu ya. Jadi itu adalah materi bahan untuk memodifikasi atau menambah konsep-konsep yang mungkin para peneliti yang saya ambil itu kan para peneliti barat ya. Kebanyakan satu dua lah yang nasional karena memang saat itu ini tahun 2004 ya, belum banyak yang meneliti mengenai kenakalan sehingga saya agak kesulitan mendapatkan pustaka-pustaka nasional ya. Oke. Setelah itu, setelah FGD tadi saya rangkum, saya mendapatkan materi atau bahan untuk memodifikasi, oke ya. Nah, Rosenberg masih saya pakai itu yang baju, Pak. Yang warnanya kuning-kuning itu adalah terjemahan dari skalanya Rosenberg. Oke. Nah, sedangkan yang biru-biru ini adalah modifikasi dari saya sebagai peneliti atas saran dari FGD, dari pihak pembina maupun pihak siswa. Dan itu semua ada di dalam catatan metode saya. Oke ya? Oke, jadi ini adalah caranya. Nah, setelah itu ya jadilah kuesioner. Oke. Jika belum ada ukuran baku untuk suatu variabel dan itu memang kebanyakan variabel-variabel tadi tidak ada ukuran bakunya, maka tetap saja kita harus semangat, gak boleh patah semangat ya. Jadi kita gunakan saja konsep, definisi dari konseptual,
Carilah konsep-konsep pengertian dari variabel secara jelas. Disimpulkan kira-kira indikatornya apa dari konsep tadi gitu ya. Minimal 2 indikator lah harus ketemu. Setelah itu diberi skalanya, kasih. Tadi kan sesuai dengan tadi ya, yang namanya variabel adalah konsep plus skala. Measurement-nya itu skalanya, mengukurnya itu ya harus diberi skala. Nah, skalanya mau apa? Mau ordinal kah? Ordinalnya yang mana? Yang Likert, Goodman, gitu kan ya, atau semantik gitu ya, atau yang lainnya ya. Nah, setelah itu dikembangkan indikator tadi dalam bentuk kalimat-kalimat atau pertanyaan atau pernyataan. Oke, jadilah kuesioner, oke ya. Sehingga pada saat kita membuat kuesioner ini tekniknya adalah memang kuesioner itu ada yang sangat sederhana, open question, ada yang sangat sederhana tetapi close question, pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu berarti adalah pertanyaan yang jawabannya sudah disiapkan. Biasanya jawabannya itu adalah diberi skala tadi. Nah, inilah yang dikatakan pengukuran kualitatif yang dikuantitatifkan. Oke ya. Nah, sedangkan kalau open question itu datanya adalah data kualitatif ya. Pertanyaan terbuka, jawabannya bisa kemana-mana. Dan nanti jawaban kemana-mana itu bisa juga dikasih skor. Skor yang kira-kira ruang lingkup yang sama dikasih skor 1. Nah, terserah nanti apakah betul-betul skornya itu skor yang dari skala nominal atau hanya untuk melompokkan jawaban aja atau skalanya ordinal, kembali lagi diurut dari mulai rendah, sedang, tinggi yang bagus gitu ya. Nah, itu yang namanya open question. Itu memang pertanyaannya, datanya kualitatif. Sedangkan kalau tadi close question tadi adalah data kuantitatif. Karena memang jawabannya disiapkan dengan skala-skalanya. Oke? Nah, ini memang pertanyaan terbuka itu ya tergantung sekali lagi dari tujuan penelitian kita. Kalau tujuan penelitian kita itu ada mixed method dalam artian menggunakan data kualitatif, mungkin juga dengan pendekatan penelitian kualitatif, ada kasus-kasus, ada in-depth interview dan sebagainya. Oke ya. Jadi pertanyaan terbuka ini keuntungannya adalah jawabannya itu jadi banyak. Jawabannya itu jadi luas tergantung dari responden memberikan jawaban. Oke, tergantung pula dari cara kita menggali pertanyaan, gitu ya. Responden terhadap mungkin sikap kita yang menarik gitu ya, simpati gitu ya, sehingga dia juga mau cerita banyak. Nah, ini keuntungannya. Kelemahannya memang data kualitatif itu tidak terlalu bisa diolah dengan pendekatan kuantitatif. Jadi kesimpulannya apa? Nah, gitu ya. Kesulitan untuk apa ya me, me- meringkasnya gitu. Mungkin waktunya untuk menjawab pertanyaan menjadi lebih banyak ya. Peneliti sendiri juga ada kesulitan untuk mengolah jawabannya. Jadi memang ini pendekatan kualitatif yang mungkin ya di ADKK 2, jadi analisis data kualitatif itu ada yang namanya software NVivo ya. NVivo ini software yang masih baru-baru ini kan, zaman saya dulu nggak ada. Sehingga sekarang NVivo ini sangat membantu peneliti untuk mengolah data-data kualitatif. Jadi sekarang tidak ada hal yang sulit ya, karena memang canggih banget software-software yang sudah diciptakan oleh ya para peneliti juga ya. Oke.
Nah, kalau pertanyaan tertutup sekarang, apa keuntungannya? Ya keuntungannya itu mudah diisi, kan tinggal 1, 2, 3. Tidak memerlukan waktu yang banyak gitu ya. Lebih besar untuk diolahnya gitu, karena pendekatannya kan kuantitatif, karena datanya kuantitatif. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu ya yang namanya ruang lingkupnya itu menjadi tidak luas. Jawaban responden yang tidak kita siapkan itu juga tidak ter tereksplor di situ. Jadi bagusnya seperti apa, Bu? Bagusnya makanya mixed method. Jadi ada juga pendekatan kuantitatif, ada juga pendekatan kualitatif yang datanya kualitatif, yang mungkin ditambah dengan observasi, ditambah dengan tadi FGD tadi. Jadi itu yang mixed method itu menjadi lebih bagus daripada hanya kuantitatif itu kering ya. Oke. Oke. Nah, saya akan memberikan ini ada file terakhir ya. Oke, ini contoh saja. Makanya saya mewajibkan mahasiswa untuk membaca buku ya. Buku untuk materi kali ini adalah berasal dari bab 7, yaitu proses pengukuran variabel dan penyusunan kuesioner. Oke, saya kasih contoh. Ini contoh saja. Dan contoh ini adalah yang saya lakukan untuk penelitian saya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengukur atau menganalisis variabel yang namanya kenakalan. Di bahasa Inggris kan menjadi delinquency. Oke. Jadi apa sih? Ini saya berikan contoh nih. Proses penelusuran definisi konseptual. Nah, sampai menyusun daftar pertanyaannya. Ini satu aja contoh ya. Oke, jadi pertama, temukan definisi konseptual kenakalan sebagai contoh sebuah konstruk. Ingat ya, kalau konstruk itu masih konsep, masih rada abstrak. Oke, apa aja definisi mengenai kenakalan? Nah, saya kasih tips ya. Kita harus menguasai bahasa Inggrisnya apa? Kenakalan itu bahasa Inggrisnya delinquency. Oke. Sehingga kalau kita kemudian searching delinquency nanti akan banyak. Jadi kalau kata delinquency itu tidak muncul, nanti munculnya yang lain. Nah, ada yang mengatakan juvenile, kenakalan itu ya. Juvenile itu kenakalan kriminal. Jadi kenakalan yang sudah ada hukumnya. Jadi ada resiko dihukum gitu ya. Nah, sedangkan kalau delinquency itu kenakalannya itu bisa umum, bisa kriminal, kenakalan secara luas. Jadi delinquency lebih luas daripada juvenile. Ya, oke ya. Oke. Saya contohkan ini. Saya searching delinquency dari teori penyimpangan. Jadi teori deviance itu ngomong apa sih mengenai dimensi apa aja yang ada di deviance itu. Ini ada aspek biologi, psikologi, bla 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 ya. Nah, kemudian dari point of view deviance, karena memang kenakalan itu kan penyimpangan, menyimpang dari norma. Maka saya cek dengan deviance. Oke, deviance itu apa? Si Emil Durkheim ini mengatakan apa? Ya. Kemudian Merton itu mengatakan apa? Nah, ini ada teori keterpaksaan strain gitu ya. Nah, kemudian Pov ini mengatakan apa? Ini adalah ahli perilaku penyimpangan ya, pandangan beberapa ahli mengenai perilaku penyimpangan. Di situ ada perspektif patologi, perspektif disorganisasi, fungsionalis, bla bla bla. Memang ini betul-betul psikologi banget ya. Oke.
Nah, setelah saya baca dari berbagai angle, dari berbagai sudut pandang bahwa kenakalan itu apa, maka saya buat rangkuman. Oke, rangkuman definisi konseptual tentang kenakalan dari berbagai pustaka. Ini kalau ada tulisan 4,8 ini adalah catatan kaki, saya ambil dari mana ini? Di belakang di buku itu, sebelum daftar pustaka, itu ada catatan kaki, jadi bisa ditelusuri. Jadi pembaca juga bisa menelusuri pustakanya dari mana, kemudian searching pustaka itu. Oke? Oke, jadi kenakalan remaja itu namanya teenage delinquency, itu apa aja gitu ya. Nah, nah setelah itu, nah baru. Nah sekarang saya sebagai peneliti membuat suatu keputusan bagaimana sesuatu yang abstrak tadi, karena saya tidak menemukan kuesioner ya. Saya tidak menemukan kuesioner yang sudah baku mengenai kenakalan. Maka saya harus bikin sendiri kuesioner tadi. Pertanyaan-pertanyaannya saya ambil dari konsep-konsep yang sudah ditulis oleh para peneliti terdahulu. Oke, setelah saya merangkum tadi definisi konseptual, maka saya membuat operasionalnya. Oke. Sehingga karena saya membaca segala macamnya, saya kemudian mempunyai kewenangan sebagai seorang peneliti membuat membuat definisi operasional mengenai kenakalan itu ada dua dimensi. Satu adalah dimensi kenakalan umum, satunya lagi adalah dimensi kenakalan kriminal. Oke? Nah, yang namanya kenakalan umum ini diterjemahkan sebagai general delinquency ya, nakalnya anak-anak lah ya, yang tidak ke arah kriminal, tapi ada satu lagi dimensi yang ke arah kriminal. Nah, yang disebut kriminal ini kalau di Indonesia ada KUHP-nya. Jadi ada apa undang-undang hukum pidananya gitu ya. Pidana itu berarti crime ya. Dia nyuri kayak gitu loh, nyuri, nyakitin orang berkelahi itu kan bunuh, malak kayak gitu-gitu. Itu ada KUHP-nya. Bahkan membawa senjata tajam itu ada perda di Kota Bogor. Oke, jadi anak itu sudah bisa dituntut dikurung ya, dikurung sampai 3 hari. Ada ininya, ada KUHP-nya. Oke ya. Nah, jadi inilah yang sudah saya lakukan. Oke, sebelum saya menyusun pertanyaan yang ada di kuesioner ini, bayang ya, perjalanannya lumayan panjang ya. Khusus untuk kenakalan, berikut juga yang tadi saya beberapa yang bisa kayak self esteem, saya FGD kan. Jadi saya membuat fokus group discussion lumayan banyak ya, tapi dari dua kelompok. Tadi saya sebutkan, satu adalah kelompok pembina, di dalamnya itu ada guru, wali kelas ya, kemudian ada komite diundang, terus ada juga dari dinas, dari kepolisian, dan LSM maupun tokoh-tokoh yang bergerak di bidang ini ya, apa namanya, perilaku anak lah gitu. Saya undang, itu satu FGD satu kelompok. FGD-nya ada beberapa, kalau nggak salah ada 4 atau 5 kali FGD ya. Kan Bogor luas ya, jadi saya ambil ada Bogor Barat, Bogor Timur, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian satu lagi adalah kelompok anak-anak siswa itu sendiri. Yang saya undang untuk FGD adalah anak-anak yang baik, yang berprestasi gitu ya, maupun anak-anak yang geng, kepala geng, segala macam, yang tawuran, yang pernah dipenjara, segala macam itu saya undang. Nah, tentu saja ya dengan didampingi oleh dinas ya dan kepala sekolah lah gitu ya dari Satgas tadi. Ya saya tidak sendirian, saya juga menyatakan ingin memvalidasi assessment, oke. Nah, saya tanya juga apa sih anak nakal itu apa kayak apa. Nah, hasil dari FGD baik dari pembina maupun dari pihak anak-anak siswa sendiri,
saya sandingkan dengan hasil-hasil definisi konseptual yang saya temukan dari para peneliti. Oke. Nah, dari tiga pihak, satu lidahnya. Dari tiga pihak ini menghasilkan inilah pertanyaan-pertanyaan. Yang saya kasih warna merah-merah ini adalah perilaku yang banyak dilakukan oleh siswa, khususnya di Kota Bogor, minum minuman keras, narkoba, berkelahi, bawa senjata tajam, kayak gitu-gitu. Nah, yang saya kasih warna biru ini adalah perilaku yang positif. Sehingga nanti perlu dikode terbalik pada saat kita mengolah data. Oke. Nah, saya sedikit cerita mengenai strategi penelitian. Pada saat kita melakukan strategi penelitian, padahal yang saya tujukan kenakalan, ya enggak? Kenakalan tadi kan di lingkunsi. Tetapi pada saat kita melakukan proses penelitian, kita jangan tonjolkan kenakalannya aja. Maka yang kita lakukan adalah mengukur perilaku sosial siswa. Di mana ada perilaku positif, ada perilaku negatif. Lah nanti di dalam pengolahan yang namanya kenakalannya saya ambil yang merah-merah ini aja. Oke ya, jadi itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini yang contoh-contoh yang lainnya, misalnya kesehatan mental, emosional. Nah, ini ya gugup, berdebar-debar, mudah tersinggung gitu ya. Saya ambil dari ini konsepnya Myers, Carter, segala macam ya. Nah, ini adalah Likert gitu ya. Ini pertanyaannya seperti ini. Ini juga nggak sembarangan. Ini kebetulan ada beberapa yang sudah bagus, oke ya. Ini penghargaan diri yang tadi punya Rosenberg, ya. 10 pertanyaan saya tambahin, oke ya. Ada kecerdasan emosional, ini juga saya ambil, ini ada pengertiannya ya. Diambil dari mana daftar pertanyaannya gitu ya. Nah, ini juga seperti ini, oke ya. Untuk apa ini ya, kecerdasan emosional ini adalah EQ ya, emotional quotient ya. Itu ada dimensinya, misalnya dari mulai dimensi untuk ini kok saya kok tiba-tiba A-nya kemana ini ya? Kelewat ini. B itu mengelola emosi, memotivasi diri, seni membina hubungan dan sebagainya. Nah, yang saya tadi katakan, sikap dan perilaku agresif ini adalah bersinggungan banget atau lengket ibaratnya ya, signifikannya, korelasinya signifikan banget dan tinggi gitu ya dengan kenakalan. Tetapi sesuatu yang berbeda. Perilaku agresif belum tentu kenakalan. Tetapi anak yang nakal cenderung dia mempunyai perilaku agresif. Oke ya? Apa saja ini saya ambilkan dari misalnya dari Center for Family Research dari Iowa. Ini juga ada atau ada dari Simons dan juga Conger gitu ya. Bisa sih searching aslinya, tapi intinya apakah kita harus bayar apa tidak saya nggak tahu ya. Karena saya dulu bekerja di sini cukup lama, saya bekerja itu 5 tahun. Waktu di Iowa ini profesor saya, sehingga saya punya assessment aslinya gitu ya. Nah, kalau sekarang saya kurang tahu apakah bisa di-searching internet apa tidak ya. Oke, intinya perilaku agresif ini ada tulisannya, ada cara mengukurnya, pakai skala Likert 1, 2, 3, 4, 5, dan ini ada pernyataan, apabila seseorang mukul saya akan bales, gitu kan. Apabila seseorang membuat peraturan yang saya tidak suka, saya ingin melanggar. Kayak gitu, jadi itu agresif. Oke ya. Kemudian ada sifat kepribadian yang cenderung introvert, ekstrovert, atau feminin, maskulin. Ini Ibu ambil dari berbagai macam gitu ya. Nah ini ada pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5 itu perilaku psikomotornya ya. Penolong, mandiri, tegas, ini ada cara mengolahnya. Oke. Semakin tinggi skor, bisa juga kita semakin
feminin, semakin introvert, dan sebagainya. Oke, ini ada teorinya. Ini karakter berdasarkan 9 pilar, ini Ibu ambil dari konsepnya Bu Ratna Megawangi. Kemudian saya kembangkan apa namanya indikator pertanyaannya, indikatornya dari Bu Ratna ya. Ini pertanyaan-pertanyaan mengenai nilai agama, cinta kebenaran, tanggung jawab kedisiplinan, kejujuran amanah, hormat santun, kan 9 ya pilar ya. Dermawan dan suka menolong, percaya diri kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, bersikap baik dan rendah hati, toleransi, persatuan dan kedamaian. Oke, jadi ini adalah contoh saja, semua ada di buku. Silahkan untuk menjadi rujukan awal. Setelah itu silahkan searching di internet. Jadi di depan mata kita sudah ada beberapa apa namanya pustaka-pustaka yang bisa langsung dibaca, bisa langsung dipahami dulu. Nah setelah itu kembangkanlah, bacalah di internet yang lain yang lebih luas. Oke, saya tutup kuliah ini dengan tulisan ya, betapa ya sangat hati-hati, tekun dan telaten dalam menemukan pustaka. Oke. Karena pustaka-pustaka tadi memang kadang-kadang kalau variabel kita jarang meneliti, satu hari pun tidak ada pustaka variabel kita itu. Tapi kalau misalnya variabel kita tuh banyak yang orang meneliti, bisa juga kita searching langsung ribuan gitu ya. Jadi intinya tetap harus hati-hati, tekun, telaten ya dalam menemukan pustaka acuan suatu konsep variabel kita itu. Sehingga kalau kita sudah menemukan definisi konseptual, kita menjadi bisa melangkah menyusun definisi operasionalnya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Tahapan proses pengukuran variabel dan penyusunan kuesioner adalah tahapan yang membosankan ya, tahapan yang melelahkan, kadang-kadang menjadi frustrasi. Oke, harus dipaksakan untuk sabar dan telaten, harus dilatih, harus distimulasi gitu ya. Sehingga usaha maksimal itu insya Allah akan membuahkan hasil yang memuaskan. Ya, jadi alam ini tidak bohong, alam ini sangat jujur. Jadi kalau kita rajin menanam, pasti kita juga banyak memanen. Kalau kita tidak rajin menanam, ya tidak banyak panen, gitu aja lah ya. Jadi intinya seperti itu. Terima kasih atas apa namanya atas perhatiannya. Nih saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi saya ini bermanfaat dan dapat membantu sehingga lebih semangat ya mahasiswa S1, S2 maupun S3. Sekali lagi semangat, jangan jangan terus kemudian apa ya boring, sehingga boring itu adalah awal dari suatu kemacetan ya. Macet semuanya, udah macet pikiran, macet semangat, macet akhirnya tesisnya ya macet, skripsinya macet, dan disertasi macet. Jadi jangan seperti itu, oke? Jadi semangat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.